Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini banyak sekali orang dihebohkan dengan ada sebuah istilah yaitu tentang Kristen progresif. Nah, Kristen progresif ini menurut beberapa orang adalah Kristen yang mempunyai pandangan mulai meragukan tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Kristen progresif ini sebenarnya bukan hal yang baru Bapak Ibu sekalian. Karena sejak zaman 100 tahun yang lalu juga para teolog barat juga dengan konsep teologi liberal atau historical critic menganjurkan untuk mempertanyakan kembali gitu. Apakah memang Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Nah, itulah sebabnya hari ini saya ingin bicara kepada Bapak Ibu sekalian tentang Yesus Kristus itu. Siapa sih Yesus Kristus ini? Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita meminta Tuhan Yesus sendiri yang akan merevealkan kepada kita tentang pribadinya melalui teks yang kita belajar. Kita doa. Kami hadir di dalam video ini ya Tuhan, di dalam YouTube ini, di dalam pemahaman Alkitab ini untuk belajar, untuk mengerti akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Engkau memberikan pewahyuan kepada kami dan semakin kami mengerti akan Engkau. Bicara untuk setiap kami dan demi Yesus tolong kami Roh Kudus untuk memahami anak yang tunggal daripada Bapa yaitu Yesus Kristus. Demi nama yang dahsyat itu. Amin. Nah, karena saya tinggal di Australia cukup lama Bapak Ibu sekalian, lebih dari 3 dekade. Saya melihat kehidupan di Australia ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa menariknya? Karena ternyata orang-orang bule, orang-orang Western di sini, itu kalau maki-maki itu menggunakan nama Yesus. Aneh ya? Memaki menggunakan nama Yesus. Cursing people juga menggunakan nama Yesus. Kalau dia dapat apa-apa, dia kalau orang Jakarta bilang dia latahnya dalam bahasa Inggris menggunakan nama Yesus Kristus. Siapakah Yesus ini sebenarnya? Sampai orang mempertanyakan. Tahun Masehi merupakan sebutnya sebenarnya tahun Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun yang kita jalani sekarang ini adalah tahun penanggalan. Penanggalan dihitung daripada Yesus Kristus. Nah, ada seorang yang terkenal sekali dari Prancis namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Dia merupakan emperor daripada France. Dari Prancis sesudah revolusi Prancis. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan demikian. Saya kutip ya. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Wow. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Kenapa enggak ada yang sama? Karena dia menyerahkan hidupnya bagi banyak orang. Itulah sebabnya orang mencintai dia. Napoleon mengatakan hal yang sangat luar biasa tentang Yesus Kristus. Enggak ada yang sama katanya seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memberikan kasihnya, pengorbanannya kepada banyak orang. Sehingga orang-orang sampai pada zamannya Napoleon mengikuti dan mencintai Yesus Kristus. Sesuatu yang luar biasa pernyataan daripada Napoleon Bonaparte. Napoleon ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali undang-undang dan peraturan-peraturan di Prancis yang sekarang masih dipakai dari karya daripada Napoleon Bonaparte ini. Dan luar biasa, dia mengakui tentang Yesus Kristus itu. Ada seorang yang terkenal sekali, mungkin bagi banyak kita nggak dikenal, tetapi bagi angkatan saya, angkatan keluarga di atas orang tua saya pasti kenal. Namanya Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ini adalah komedian daripada film bisu Bapak Ibu sekalian. Sebelum ada film dengan suara, Charlie Chaplin merupakan komedian yang sangat terkenal sekali. Sampai hari ini
Orang bisa tahu kalau lihat kumisnya, nah kumis Charlie Chaplin itu namanya. Yang begini itu. Itu. Nah Bapak Ibu sekalian, Charlie Chaplin pernah mengatakan demikian. Dia lebih dikenal di tempat di mana Yesus Kristus tidak diketahui. Wah, luar biasa. Charlie Chaplin mengcompare dirinya bahwa dia lebih terkenal daripada Yesus Kristus di tempat di mana Yesus Kristus nggak diketahui. Pertanyaannya, kenapa Charlie Chaplin harus mengcompare dirinya dengan Yesus Kristus? What happened with this Jesus Christ? Ada apa sebenarnya tentang Yesus Kristus? Sampai Charlie Chaplin harus mengcompare dirinya dan mengatakan dia lebih dikenal daripada Yesus Kristus. Di tempat di mana Yesusnya tidak diketahui. Sampai begitu rupanya Charlie Chaplin ini ingin mengkomparisasi kehidupannya dengan Yesus Kristus. Ada seorang yang sangat terkenal juga, namanya John Lennon. Dia adalah salah satu anggota grup band terkenal tahun 60-an yang disebut The Beatles. The Beatles, mungkin anak-anak muda sekarang kurang mengerti tentang The Beatles. Tetapi The Beatles adalah grup band yang sangat terkenal sekali di era 1960-an. Di tahun 1966, anggotanya yang sangat terkenal itu John Lennon mengatakan demikian. Kekristenan akan mati secara pasti. John Lennon mengatakan, dia sangat yakin dan dia mengatakan kekristenan akan mati secara pasti. Karena Lennon mengatakan dia lebih terkenal daripada pendiri daripada kekristenan itu, Yesus Kristus. Wow. John Lennon sangat luar biasa dan mengcompare dirinya bahwa mereka, The Beatles, dianya lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Dan dia yakin kekristenan akan mati dalam beberapa waktu daripada sejak John Lennon mengatakan demikian. Sayangnya 10 tahun kemudian John Lennonnya mati ditembak di Amerika. Menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi inilah, dan yang aneh, John Lennon, Charlie Chaplin berusaha mengcompare keterkenalannya dengan sosok yang bernama Yesus Kristus. Jadi sebenarnya siapakah Yesus Kristus ini? Nah, untuk mengerti Yesus Kristus kita harus membaca Alkitab. Dan tidak ada cara yang lain untuk kita bisa mengenal Yesus Kristus selain daripada apa yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, kekristenan progresif ini berusaha menginterpretasikan, berusaha menyelidiki tentang Yesus Kristus dari dalam Alkitab itu sendiri. Yes, benar. Tetapi interpretasi inilah yang didominasi, yang kemungkinan besar, saya rasa kekristenan progresif ini ada latar belakang kenapa mereka mengambil konsep dan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Tetapi sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca Alkitab dengan baik, kita akan menemukan bahwa ternyata justru Alkitablah yang mengatakan dengan gamblang tentang Yesus Kristus itu siapa. Nah, kita baca Bapak Ibu sekalian dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara harus tahu Yohanes ini adalah penulis. Yohanes diperkirakan, dan Yohanes dan banyak para ahli teologi sangat percaya bahwa Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15 sampai ayat yang ke-18 Bapak Ibu bisa baca sendiri untuk seterusnya. Dari teks ini, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 18, kita bisa melihat bahwa Yohanes menerangkan 3 hal yang penting. Siapa Yesus itu? Yang pertama, Yohanes menjelaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Coba kita perhatikan. Anak Allah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita lengkap kepada ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teks ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Karena pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, Yohanes langsung menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ayat yang ke-18 menjelaskan kepada kita lebih gamblang lagi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, ayat 18. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jelas sekali teks ini mengatakan gak ada yang pernah lihat Bapa di sorga. Tetapi Bapa di sorga itu dapat direvealkan oleh anaknya sendiri. Nah, kata Bapa dengan anak di sini bukan seperti pandangan manusia, artinya anak biologis. Tetapi kata ini cuma ingin menjelaskan tentang hubungan yang dekat antara Bapa dengan anak, antara Allah Bapa dengan Allah anak, antara Bapa sorgawi dan Yesus itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari teks yang kita baca tadi, yang kedua, Yesus Kristus ini adalah terang dunia. Ayat yang keempat mengatakan demikian. Ayat yang keempat ya, dikatakan demikian. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dianya ini siapa? Dianya ini menunjukkan kepada Yesus Kristus. Karena ayat yang pertama, 2 dan 3 menjelaskan siapa Yesus Kristus itu dari awalnya bagaimana. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang hidup. Apa maksudnya kata terang ini? Terang ini bicara tentang penuntun perjalanan kehidupan manusia. Tidak ada terang, maka manusia akan kesasar dalam menjalani kehidupan. Yesus Kristus adalah terang itu sendiri, terang kehidupan. Akulah adalah terang dunia, kata Yesus Kristus. Itu sebabnya tanpa Yesus Kristus banyak orang akan kesasar di dalam menjalani kehidupan ini. Manusia tidak bisa menerangi perjalanan kehidupannya. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya sudah jatuh dalam dosa. Di dalam manusia itu ada kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Dan kegelapan itu hanya bisa dikalahkan oleh terang. Itulah sebabnya teks tadi mengatakan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
jelas sekali kita belajar bahwa hanya Yesus yang bisa menunjukkan perjalanan kehidupan ini menjadi jelas. Oh, tapi kan banyak para nabi, banyak nabi-nabi, banyak orang-orang saleh yang memberikan petunjuk. Yes, mereka memberikan petunjuk untuk kehidupan yang sekarang. Wisdom. Tetapi dalam menerangi perjalanan kehidupan ini hanya Yesus yang mengatakan, akulah terang dunia ini. Artinya untuk kita menjalani kehidupan ini perlu sesuatu yang jelas. Yesus memberikan kepada kita kejelasan dalam menjalani kehidupan ini. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Nah, Alkitab menjelaskan terang itu adalah firman Allah. Dan firman Allah adalah Yesus sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu menghubungkan antara terang, firman dan Yesus, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya saudara mau interpretasi apapun juga dan menolak Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu sebuah kesalahan yang sangat-sangat total. Kenapa? Karena kita tidak bisa menciptakan terang. Kita tidak bisa membawa kehidupannya kita, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang perlu dituntun. Sayangnya yang menuntun itu bukan terang. Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia ini sendiri. Bagian yang ketiga, Yohanes ingin menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Teks yang kita baca menjelaskan, dia adalah Tuhan dan Allah. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau Yesus dikaitkan dengan kata Tuhan, Tuhan itu dalam bahasa Yunani adalah kairos. Kairos itu berarti tuan, majikan. Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia adalah majikannya kita. Dia bosnya kita. Dalam menjalani kehidupan ini, saudara memerlukan tuan yang akan menolong saudara. Memerlukan bos. Kalau kita bekerja, kita punya bos. Nah, tuan ini berarti dia Lord. Artinya dia majikan, dia pemilik. Nah, teks tadi kalau dihubungkan menjelaskan bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi ini dan dia memiliki kehidupan, dia memiliki terang itu sendiri, dia memiliki dunia ini. Makanya kalau Yesus selalu dihubungkan dengan kata Tuhan, menunjukkan dia adalah penguasa. Kenapa dia menjadi penguasa? Karena dia yang menciptakan. Karena dia yang membuat langit dan bumi ini. Dia yang membuat segala sesuatu yang ada terjadi di dalam dunia ini. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kenapa dia adalah Tuhan dan Allah? Karena dia adalah guru yang sempurna. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11, di situ jelas sekali. Coba kita lihat dulu deh, jelas sekali. Supaya untuk mempermudah bagi kita. Surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertegur segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teks ini menjelaskan banyak sekali, tetapi intinya menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah guru yang sempurna.
Artinya dia memodelkan sebuah kehidupan. Memodelkan sebuah kehidupan yang teks ini mengatakan dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bukan hanya menjelma menjadikan, tetapi dia mati buat manusia itu dengan model kematian yang sangat-sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dia merupakan guru yang baik. Dia memberikan teladan kepada kita. Nggak ada orang yang sama seperti Yesus, seperti Napoleon Bonaparte. Dia mencintai manusia. Dia menyerahkan hidupnya untuk manusia. Dia nggak egois loh. Dia tidak abuse kekuasaan yang dia dapatkan. Power yang dia dapatkan. Dia nggak abuse tentang orang flocking kepada dia. Orang datang kepada dia. Orang bersemut kepada dia. Orang gotong orang. Orang yang ribuan orang datang dengerin dia. Dia tidak menggunakan kefamousannya. Justru malah dia berkorban, mati untuk semua orang. Sebabnya dia adalah guru yang sempurna. Yang berikutnya, kenapa Yesus adalah Tuhan? Karena dia merupakan model yang sempurna. Model. Sebuah contoh yang sempurna. Dia guru, dia memberikan teladan yang sempurna. Mengajarkan sesuatu yang sempurna. Tetapi dia juga merupakan model. 1 Petrus pasal yang kedua mengatakan demikian. Coba kita perhatikan Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Wow. Dia model yang sempurna. Dia menderita untuk kita. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 menjelaskan kepada kita Yesus itu Tuhan karena apa? Karena ayat yang ke-15 dan 20 sampai 23, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah memperdamaikan. Dan oleh Dialah ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di sorga maupun yang ada di baik yang ada di bumi maupun yang di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidupnya jauh dari Allah, yang memusuhi dalam hati dan pikiran seperti yang nyata di perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Teks ini mengajarkan kepada kita bahwa karena Yesus berkorban untuk kita dan korbannya itu sempurna, maka dia berhak, bukan hanya berhak, tetapi dia adalah Tuhan. Menempatkan posisinya kepada Tuhan. Kata ini sebenarnya kata tepat, posisi Tuhan enggak. Tetapi dia merupakan Tuhan. Nah, Tuhan ini, Yesus Kristus ini, penulis surat Kolose ini menjelaskan karena dia memperdamaikan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, dengan darahnya tertumpah untuk kita. Tidak ada korban yang paling sempurna menurut Alkitab, dari teks Alkitab, selain korban yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ada bahan pelajarannya sebenarnya bagian ini. Tetapi jelas sekali Yohanes ingin mengungkapkan tentang siapa Yesus ini. Dia dekat sekali dengan Yesus. Dia ngerti Alkitab, dia ngerti Torah,
Dia memahami ternyata seluruh kepenuhan daripada Torah itu, daripada kitab perjanjian lama itu ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau akan meninggalkan aku? Petrus mengatakan, bagaimana mungkin kami meninggalkan engkau Tuhan? Perkataanmu adalah perkataan hidup. Lalu kita akan bertanya juga Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Sampai kok kontroversi sekali harus, oh dia bukan juru selamat, oh dia juru selamat. Tetapi apa sih Alkitab menjelaskan kepada kita? Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sampai orang itu harus kontroversial, kontroversi mengenal dia. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, ini bagus sekali ayat ini. Ayat yang sangat luar biasa. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, pernyataan daripada malaikat yang bertemu dengan Maria. Dikatakan demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Kristus. Ini pernyataan daripada malaikat kepada Yusuf tentang kelahiran daripada anak daripada Maria. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Perhatikan kalimat ini. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini pernyataan yang sangat luar biasa. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Yesus Kristus itu adalah meng-establish the way of salvation bagi human race. Yesus membangun jalan menuju kepada keselamatan untuk semua manusia. Jadi keselamatan bagi dunia ini ada di tangannya Yesus. Dan Yesus membuat jalan menuju kepada keselamatan itu. Apa yang dilakukan Yesus yang berikutnya? Di dalam Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat yang ke-25. Kalau Bapak Ibu membaca nanti di rumah, saya tidak akan baca seluruhnya. Jelas sekali Yesus mengajarkan di dalam teks ini, dan Matius mencatat bahwa Yesus itu menjamah orang, kehidupan orang dari semua level yang ada. Yang kaya, yang miskin, yang sakit dan yang tidak sakit. Semua level. Dia menjamah orang yang ada di dalam pekerjaan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, nelayan. Yesus juga tampil di Galilea kepada orang-orang yang ada di sepanjang Galilea tersebut. Wow, menjamah semua level yang ada. Itulah sebabnya kalau saya bilang Yesus itu bukan milik orang Kristen sebenarnya, milik dunia ini. Karena dia menjamah semua level. Karena dia berkorban untuk semua orang. Untuk semua. Kematiannya di kayu salib, penderitaannya di kayu salib, itu untuk semua orang. Makanya tadi Yohanes mengatakan, barang siapa yang percaya kepada dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Berita baik, Injil, berita sukacita tentang Yesus Kristus yang mati menebus dosa manusia itu sebenarnya itu berita yang sangat luar biasa. Berita joy bagi dunia ini. Joy, berita keselamatan, berita sukacita bagi seluruh umat manusia. Nah, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia sehingga dikaruniakan yang Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah mengasihi dunia ini dan memberikan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Caranya apa? Dia berkorban buat kita. Dia mati buat kita. Jadi keselamatan yang Yesus berikan, jalan keselamatan yang dia buat
adalah untuk semua orang. Tidak ada satupun pendiri agama di dunia ini yang mengatakan ikutlah aku ke sorga. Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada sesuatu yang pendiri agama ini percaya kepadaku, kamu pasti diselamatkan. Percaya kepadaku, dosamu diampuni. Hanya Yesus yang bisa berbuat demikian. Itulah sebabnya kalau saudara menginterpretasikan Alkitab dan mengatakan, oh Yesus tidak mengatakan demikian, alangkah bodohnya kita. Karena Alkitab jelas sekali. Jika Yesus dikeluarkan dari konsep keselamatan bagi dunia ini, maka tidak mungkin adanya kekristenan. Alkitab ini akan salah semuanya. Karena Alkitab fokusnya satu, inti ceritanya adalah berbicara tentang Yesus Kristus dengan karya keselamatan. Melalui gambaran bangsa Israel dalam perjanjian lama dan diwujudkan di dalam perjanjian yang baru, dan yang dunia akan datang pun akan bergerak dan terfokus kepada Yesus yang menyelamatkan itu. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu Revelasi, jelas sekali orang-orang menyembah kepada Yesus Kristus dalam kitab Wahyu tersebut karena perbuatan besarnya dia, karena dia mati untuk menebus umat manusia. Itu sebabnya kalau Yesus dikatakan dia bukan juru selamat, ya aneh gitu. Sangat aneh, sangat menggelikan gitu. Saya nggak ngerti apa maunya orang-orang yang demikian. Tetapi kita memahami juga Bapak Ibu sekalian. Di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua, ada guru-guru palsu, ada ajaran-ajaran yang menyukakan telinga kita yang akan didengung-dengungkan dan banyak orang mengikuti hal demikian. Tapi jelas dalam teks yang kita baca, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang Allah berikan kepada dunia ini, kepada dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini? Markus pasal yang ketiga ayat 14-15 mengatakan, ayat yang sangat terkenal sekali. Markus pasal yang ketiga ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Ia menetapkan 12 orang yang menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Bapak Ibu sekalian, jelas sekali ayat ini mengajar kepada kita bahwa kita harus sepenuhnya mengikuti dia. Ia menetapkan 12 rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yesus memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Tapi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus sepenuhnya terlibat bersama dengan dia. Sepenuh hati mengikuti dia. Sepenuh hati taat kepada dia, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus dimengerti oleh kita. Ini permintaan Yesus. Kalau saudara ngerti Yesus, saudara harus taat kepada dia, mempercayai dia sebagai Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, sebelum saudara melayani Tuhan, sebelum saudara mendapatkan apa di situ disebutkan kuasa, saudara harus belajar taat dulu kepada dia. Taat kepada Yesus berarti mempercayai dia adalah anak Allah, juru selamat dunia, juru selamat pribadi saya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan aneh-aneh menjadi orang Kristen Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Artinya Yesus mau Anda menginvestasikan hidup ini kepada dia. Menginvestasikan kehidupan yang saudara dapatkan dari karya keselamatannya dia. Menginvestasikan kehidupan saudara untuk melayani dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menginvestasikan sesuatu kalau kita nggak mengenal apa yang kita akan investasikan. Apa yang kita dapatkan daripada nanti yang kita investasikan. Itu jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya
Saudara tidak bisa menginvestasikan kehidupan saudara jika saudara nggak mengenal Tuhan. Saudara nggak bisa menginvestasikan kehidupan saudara kepada Yesus Kristus jika saudara nggak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita yang percaya, kita harus menginvestasikan. Itu sebabnya teks ini mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari, dan mengikut aku. Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk saudara mengerti. Ini permintaan yang sangat luar biasa daripada Yesus. Memikul salibnya dan mengikuti dia. Ini paling susah. Tapi ini permintaannya dia. Jika saudara mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 sampai 32 menjelaskan kepada kita demikian. Bagian yang ketiga. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Mengatakan demikian, bagus sekali Bapak Ibu sekalian. 29:32 dikatakan, ketika orang banyak mengirimi dia dan berkata lagi, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Artinya gini, Yesus ingin mengajarkan demikian. Mengcompare. Compare-nya begini. Niniwe, kota yang jahat itu, disuruh datang si Yunus untuk mempertobatkan Niniwe ini. Orang Niniwe bertobat. Yunus cuma sekali ngomong bertobat. Yesus mengatakan, di sini ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat. Lebih hebat daripada Yunus. Ratu dari selatan atau dari Ethiopia itu datang untuk mengunjungi Raja Salomo, karena Salomo didengarnya punya kelebihan, yaitu punya hikmat yang luar biasa. Yesus mengatakan, aku lebih daripada Salomo, lebih berhikmat daripada Salomo. Bahkan akulah hikmat itu sendiri. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Saudara yang sudah mendengar tentang Yesus yang kita compare itu jauh lebih hebat daripada Salomo dan lebih hebat daripada Yunus. Apa yang kita sudah dengar daripada firman Tuhan? Apa yang sudah dengar setiap hari Minggu di gereja lokal saudara? Saudara harus bertindak dari apa yang sudah ketahui tentang dia. Karena Yesus mengatakan, aku lebih hebat daripada Salomo, aku lebih hebat dari Yunus. Jadi apa yang kita sudah dapatkan dalam hidup ini, waktu kita dengar firman Tuhan, harus bertindak. Tindakan kita itu sebabnya Yesus memerlukan dari jemaat-jemaat yang ada, orang yang ditebus, yang percaya akan karya penebusannya, orang yang percaya bahwa dia adalah Juru Selamat. Tindakan daripada apa yang saudara ketahui dan belajar daripada firman-Nya yang hidup itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini kita belajar. Dari awal saya jelaskan tentang siapa Yesus menurut pandangan dunia ini. Apa pandangan Alkitab. Dan apa kemauan Yesus setelah saudara mengerti tentang siapa Yesus itu. Tuhan berkati kita semua pada hari ini. Doa saya, jangan sampai kita melepaskan Yesus dalam kehidupan ini. Jangan sampai. Dia adalah Tuhan. Dia hanya minta kepada kita yang percaya taat. Kalau saudara percaya kepada dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan hidup saudara
menginvestasikan hidup ini bagi pelayanan kepada Dia. Bertindak dari apa yang saudara ketahui tentang Dia dalam proses pembelajaran saudara untuk mengenal Dia. Bagi yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan, teks Alkitab mengatakan, bagi siapa yang menolak Dia, maka Dia juga akan menolak orang-orang itu nanti di hadapan Bapa. Mengerikan Bapak Ibu sekalian. Hidup ini tidak sampai di sini. Nanti kita akan menuju kepada kekekalan. Dalam kekekalan itu kita akan bertemu dengan Yesus Kristus. Tidak bertemu dengan siapa-siapa. Ketemunya dengan Yesus. Karena dia pencipta kehidupan. Dia pemilik hidup. Dia terang hidup itu sendiri. Sebabnya pegang Yesus. Ambil Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu. Dan hidupmu akan berubah. Mengalami kedamaian, sukacita. Hanya damai yang sempurna dari Raja Damai itu yang bisa menenangkan perjalanan kehidupan saudara-saudara sekalian. Tidak ada damai di muka bumi ini lebih hebat daripada damai pemilik damai itu. Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat menjalani kehidupan ini bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Revealkan terus hidupmu kepada para pemirsa kami. Demi namamu. Demi Yesus. Amin.